Perkenalkan, nama saya Nicholas Hadi Nugraha dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organisasi regional dan global. Pembahasan yang pertama ada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting. Yang kedua ada GATT atau General Agreement and Treaties on Trade. Yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization. Yang pertama OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting. OPEC adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Pada saat itu, anggotanya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, Austria. Latar belakang dari OPEC. OPEC merupakan organisasi antar pemerintah yang berdiri pada tahun 1960. Negara anggotanya adalah negara eksportir minyak yang saat ini terdiri dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Aljazair, Qatar, Libya, UAE, dan Indonesia. Sebelumnya, Ekuador dan Gabon juga menjadi anggota, tetapi kemudian keluar pada tahun 1992 dan 1994. Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional atau The Seven Sisters pada tahun 1995 atau 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional atau The Tripoli-Teheran Agreement antara OPEC dan perusahaan swasta tersebut pada tahun 1979 menempatkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak. Proses perkembangannya, organisasi negara pengekspor minyak OPEC didirikan di Baghdad 14 September 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Negara penghasil minyak lain kemudian bergabung termasuk Indonesia. Namun dalam perkembangannya, OPEC mulai pecah dan tidak mampu menerapkan kebijakan bersama. Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC tahun 2009, namun bergabung lagi di Januari 2016, sebelum kemudian menarik diri pada Desember 2016. Yang kedua ada GATT, atau General Agreement on Treaties and Trade, Perjanjian Umum, Tarif, dan Perdagangan, atau General Agreement on Treaties and Trade atau GATT. Adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan perjanjian ini adalah pengurangan substansi atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan penghapusan preferensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. Latar belakang dari GATT. GATT adalah perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia II, yang didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II. Setiap negara cenderung membatasi perdagangan impor atau ekspor dengan alasan yang pertama, proteksi untuk produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ada alasan negara sedang berkembang untuk melindungi industrinya yang masih lemah atau infant industry. Proses perkembangan dari GATT. Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas. Pada pertemuan di Marrakesh, Maroko, 5 April 1994, GATT diubah menjadi World Trade Organization atau WTO mulai tanggal 1 Januari 1995. GATT atau General Agreement on Treaties and Trade merupakan traktat atau perjanjian antar negara dan bukan merupakan suatu organisasi internasional. GATT tidak memiliki anggota, members, tetapi contracting states. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade dibentuk pada Oktober tahun 1947. GATT dibentuk sebagai suatu dasar yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama atau pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran. Tujuan dari putaran atau perundingan ini bertujuan mempercepat liberalisasi perdagangan internasional. Yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization.
WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang mengatur perdagangan internasional. WTO dibentuk sejak tahun 1995. Pendirian WTO berawal dari negosiasi Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah GATT, Organisasi General Agreement on Trade. Latar belakang dari WTO. WTO merupakan kelanjutan dari GATT. Semua kesepakatan GATT kemudian diakui oleh WTO. Namun pada dasarnya cangkupan WTO lebih luas daripada GATT, yang hanya mengatur tarif perdagangan barang saja, sedangkan WTO bisa mencakup perdagangan jasa dan kekayaan intelektual, sehingga WTO sendiri menambah isu-isu baru seperti kesepakatan hak atas kekayaan intelektual dalam perdagangan, aturan-aturan investasi dalam perdagangan, serta perjanjian umum tarif dan jasa. Proses perkembangan dari WTO. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat membentuk jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan nama. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan nama, dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun, perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan.